Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah makalah dengan tema Strategi Pembelajaran Inquiry dengan dosen pengampu Bapak Nanang Purwanto, Magister Pendidikan. Sebelumnya, saya akan menyebutkan anggota dari kelompok 9 yang terdiri dari yang pertama, Mudiah Murtiningsi dengan NIM 1262082010004, dan yang kedua, Adina Manasikana dengan NIM 1262082020044, dan yang terakhir, Latifah Asmul Fauzi dengan NIM 1262082030090. Sebelum kita memulai pemaparan pada pagi hari ini, alangkah baiknya perkuliahan hari ini kita awali dengan bacaan suratul Fatihah agar perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Baik, langsung saja kita masuk dalam pembahasan hari ini. Pada materi strategi pembelajaran inquiry, kami membagi sebanyak 10 subbab. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran inquiry. Yang kedua, tujuan dan manfaat strategi pembelajaran inquiry. Yang ketiga, aspek-aspek dalam strategi pembelajaran inquiry. Yang keempat, karakteristik strategi pembelajaran inquiry. Yang kelima, teori-teori belajar yang melandasi strategi pembelajaran inquiry. Yang keenam, prinsip-prinsip strategi pembelajaran inquiry. Yang ketujuh, macam-macam pelaksanaan metode inquiry. Yang kedelapan, langkah pelaksanaan pembelajaran inquiry. Yang kesembilan, keefektifan strategi pembelajaran inquiry. Yang ke-10 atau yang terakhir, keunggulan dan kelemahan pembelajaran inquiry. Materi yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran inquiry. Istilah inquiry berasal dari bahasa Inggris, yaitu inquiry yang berartikan pertanyaan atau penyelidikan, sehingga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal keseluruhan kemampuan siswa guna mencari serta menyelidiki baik secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat atau bisa merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh rasa percaya diri. Adapun menurut Sanjaya, pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran inquiry adalah strategi pembelajaran yang mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri, sehingga dapat berpikir secara kritis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Materi yang kedua yaitu tujuan dan manfaat pembelajaran inquiry. Tujuan utama pembelajaran inquiry adalah menolong siswa untuk dapat mengembangkan kedisiplinan intelektual serta keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Selain itu, inquiry juga dapat mengembangkan nilai dan sikap yang sangat dibutuhkan agar siswa mampu berpikir ilmiah. Contohnya, yang pertama, keterampilan melakukan pengamatan, pengumpulan, dan pengorganisasian data, termasuk merumuskan dan menguji hipotesis serta menjelaskan fenomena. Yang kedua, kemandirian belajar. Yang ketiga, keterampilan mengekspresikan secara verbal. Yang keempat, kemampuan berpikir logis. Yang kelima, kesadaran bahwa ilmu bersifat dinamis. Sedangkan manfaat diterapkannya strategi pembelajaran sebagai berikut, yaitu yang pertama, merupakan suatu cara belajar siswa aktif. Yang kedua, melalui penemuan sendiri, dia menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan, tak mudah dilupakan. Yang ketiga, pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai dan mudah ditransfer dalam situasi lain. Yang keempat atau yang terakhir, anak belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sebuah masalah atau problema yang sedang dihadapi sendiri.
Materi selanjutnya yaitu aspek-aspek dalam strategi pembelajaran inquiry. Menurut Trianto, terdapat 3 aspek untuk melaksanakan pembelajaran inquiry secara maksimal. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, aspek sosial di dalam kelas dan suasana terbuka yang mengundang siswa berdiskusi. Yang kedua, inquiry berfokus hipotesis. Siswa perlu menyadari bahwa pada dasarnya semua pengetahuan bersifat tentatif. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penggunaan fakta sebagai evidensi. Pada saat proses pembelajaran di dalam kelas dibicarakan validitas dan reliabilitas tentang fakta sebagaimana dituntut dalam pengujian hipotesis pada umumnya. Materi selanjutnya yaitu karakteristik strategi pembelajaran inquiry. Pada strategi pembelajaran inquiry terdapat 3 karakteristik diantaranya yaitu 1. Pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal. Hal ini bertujuan untuk mencari dan menemukan, artinya pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya-jawab antara guru dan siswa. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inquiry. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi inquiry dalam pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam inquiry siswa tak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Materi yang kelima yaitu teori-teori belajar yang melandasi pembelajaran inquiry. Adapun teori-teori belajar yang mendasari proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran inquiry yaitu yang pertama, teori belajar konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme, pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari pikiran guru kepada pikiran siswa. Artinya, siswa harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Seperti dikutip oleh Hamzah, mengemukakan 3 penekanan dalam teori belajar konstruktivisme, yaitu yang pertama, peran aktif siswa dalam mengonstruksi pengetahuan secara bermakna. Kedua, pentingnya membuat kaitan antara gagasan dalam pengonstruksian secara bermakna. Ketiga, siswa mengaitkan antara gagasan dengan informasi yang diterima. Dan yang kedua yaitu teori belajar Ausubel. Belajar menurut Ausubel ada 2 jenis, yaitu belajar bermakna atau meaningful learning dan belajar menghafal atau rote learning. Belajar bermakna merupakan suatu proses di mana setiap informasi atau pengetahuan baru dihubungkan dengan struktur pengertian atau pemahaman yang sudah dimilikinya oleh siswa sebelumnya. Belajar bermakna terjadi bila siswa mampu menghubungkan setiap informasi baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Hal ini terjadi melalui pemahaman siswa terhadap sebuah konsep, mampu mengubah konsep melalui proses asimilasi dan akomodasi konsep, sehingga menyebabkan peningkatan kemampuan untuk memecahkan masalah. Untuk itu dapat dikatakan teori belajar bermakna dari Ausubel sesuai dengan metode pembelajaran inquiry, karena siswa mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan materi secara mandiri tanpa dibimbing oleh guru. Yang ketiga yaitu teori belajar penemuan dari Brunner. Menurut Jerome S. Brunner, proses pembelajar siswa menempuh 3 episode atau fase, yakni fase informasi atau tahap penerimaan materi, fase transformasi atau tahap mengubah materi, dan fase evaluasi atau tahap penilaian materi. Dalam fase informasi atau information, seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Di antara informasi yang diperoleh itu, ada yang sama sekali baru
dan berdiri sendiri, ada pula yang berfungsi menambah, memperhalus, dan memperdalam pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki. Dalam fase transformasi atau transformation, informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual supaya kelak pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Bagi siswa pemula, fase ini akan berlangsung lebih mudah apabila disertai dengan bimbingan guru yang diharapkan kompeten dalam mentransfer strategi kognitif yang tepat untuk mempelajari materi pelajaran tertentu. Dalam fase evaluasi atau evaluation, seorang siswa akan menilai sendiri sampai sejauh mana pengetahuan atau informasi yang telah ditransformasikan tadi dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala lain atau memecahkan masalah yang dihadapi. Materi yang keenam yaitu prinsip-prinsip strategi pembelajaran inquiry. Dalam penggunaan strategi pembelajaran inquiry, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap guru, yaitu yang pertama, prinsip berorientasi pada pengembangan intelektual. Artinya, tujuan utama strategi pembelajaran inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran ini selain berorientasi pada hasil belajar, juga berorientasi pada proses belajar. Yang kedua yaitu prinsip interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru. Bahkan interaksi siswa dengan lingkungan pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Yang ketiga yaitu prinsip bertanya. Peran guru dalam pembelajaran inquiry adalah guru sebagai penanya, sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. Oleh sebab itu, kemampuan guru untuk bertanya dalam setiap langkah inquiry sangat diperlukan. Yang keempat yaitu prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, tapi belajar adalah proses berpikir atau learning how to think, yaitu proses mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan, baik otak reptil, otak limbik maupun otak neokorteks. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. Yang kelima yaitu prinsip keterbukaan. Belajar adalah sebuah proses mencoba berbagai kemungkinan. Oleh sebab itu, anak perlu diberikan kebiasaan untuk mencoba sesuai dengan perkembangan kemampuan logika dan nalarnya. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Tugas guru adalah menyiapkan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesisnya dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan. Materi yang ketujuh yaitu macam-macam pembelajaran inquiry. Sun dan Troubridge mengemukakan 3 macam metode pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama inquiry terpimpin atau guided inquiry. Siswa memperoleh pedoman sesuai dengan yang dibutuhkan. Pedoman-pedoman tersebut biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang membimbing. Metode ini digunakan terutama bagi siswa yang belum berpengalaman belajar dengan metode inquiry discovery learning. Dalam hal ini, guru memberikan bimbingan dan pengarahan yang cukup luas. Tahap awal pembelajaran, bimbingan lebih banyak diberikan dan sedikit demi sedikit dikurangi sesuai dengan pengembangan pengalaman siswa. Pelaksanaannya, sebagian besar perencanaan dibuat oleh guru. Siswa tidak merumuskan permasalahan. Petunjuk yang cukup luas tentang bagaimana menyusun dan mencatat data diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu inquiry bebas atau free inquiry. Pada inquiry discovery learning bebas, siswa melakukan penelitian sendiri bagaikan seorang ilmuwan. Siswa harus dapat mengidentifikasi dan merumuskan berbagai topik permasalahan yang hendak diselidiki. Pelaksanaannya melibatkan siswa dalam kompleks tertentu. Setiap anggota kelompok memiliki tugas, misalnya koordinator, pembimbing teknis, pencatatan data, dan mengevaluasi proses. Yang ketiga yaitu inquiry bebas yang dimodifikasi.
atau Modified Free Inquiry. Pada Inquiry Discover Learning ini, guru memberikan permasalahan atau problem. Selanjutnya, siswa diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, dan prosedur penelitian. Baik, materi yang selanjutnya adalah langkah pelaksanaan pembelajaran inquiry. Menurut Sanjaya, menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran inquiry terdiri dari beberapa langkah berikut. Yang pertama, orientasi. Guru menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan. Guru menyampaikan gambaran kegiatan pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran inquiry. Guru melakukan motivasi atau apersepsi. Kemudian yang kedua, merumuskan masalah. Masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. Masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung teka-teki yang jawabannya pasti. Kemudian yang ketiga, merumuskan hipotesis. Guru mengajukan berbagai pertanyaan yang mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara. Kemudian yang keempat, mengumpulkan data. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan diskusi bertukar pendapat. Kemudian yang kelima, menguji hipotesis. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir rasionalnya. Kemudian yang terakhir, merumuskan kesimpulan. Akhir dari pembelajaran, guru bersama siswa menyimpulkan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Kemudian yang selanjutnya, efektivitas pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry efektif apabila 1. Guru mengharapkan siswa dapat menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang ingin dipecahkan. Kemudian yang kedua, jika bahan pelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk fakta atau konsep yang sudah jadi, akan tetapi sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian. Kemudian yang ketiga, jika proses pembelajaran berangkat dari ingin tahu siswa terhadap sesuatu. Kemudian yang keempat, jika akan mengajar pada sekelompok siswa yang rata-rata memiliki kemampuan dan kemampuan berpikir. Kemudian yang kelima, jika siswa yang belajar tak terlalu banyak sehingga bisa dikendalikan oleh guru. Kemudian yang keenam, jika guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Kemudian yang selanjutnya, kelebihan pembelajaran inquiry. Menurut Putra, beberapa kelebihan dari strategi pembelajaran inquiry dapat dalam pembelajaran ialah sebagai berikut. Nomor 1, model pembelajaran inquiry meningkatkan potensi intelektual siswa. Kemudian yang kedua, ketergantungan siswa terhadap kepuasan ekstrinsik bergeser ke arah kepuasan intrinsik. Kemudian 3, siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat penyelidikan karena terlibat langsung dalam penemuan. Kemudian yang keempat, belajar inquiry bisa memperpanjang proses ingatan. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil pemikiran sendiri pun lebih mudah diingat. Kemudian yang kelima, belajar dengan inquiry, siswa dapat memahami konsep-konsep sains dan ide-ide dengan baik. Pengajaran menjadi terpusat pada siswa. Kemudian yang selanjutnya, kekurangan pembelajaran inquiry. Yang pertama, model pembelajaran inquiry mengandalkan suatu kesiapan berpikir, sehingga siswa yang mempunyai kemampuan berpikir lambat bisa kebingungan dalam berpikir luas. Sedangkan siswa yang mempunyai kemampuan berpikir tinggi mampu memonopoli model pembelajaran penemuan sehingga menyebabkan frustasi bagi siswa lain. Kemudian yang kedua, tidak efisien khususnya untuk mengajar siswa yang berjumlah besar. 3. Harapan-harapan dalam model pembelajaran ini dapat terganggu oleh siswa-siswa dan guru-guru yang telah terbiasa dengan pengajaran tradisional. Kemudian yang keempat, sulit menerapkan model ini karena guru dan siswa sudah terbiasa dengan metode ceramah dan tanya jawab. Kemudian yang kelima, pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran lebih menekankan pada penguasaan kognitif serta mengabaikan aspek keterampilan, nilai, dan sikap.
Sekian presentasi dari kelompok 9. Kami mengucapkan terima kasih sudah menyimak pemaparan berupa video dari awal hingga akhir. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.